Hai, jumpa lagi dengan saya Rizaldi Parani pada mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini kita akan bicara dengan topik perilaku kolektif. Saya akan menjelaskan apa itu perilaku kolektif, pemahaman konsep perilaku kolektif, dan bagaimana perilaku kolektif itu dibedakan dengan perilaku menyimpang, dan juga apa yang melandasi dari suatu perilaku kolektif, dan juga apa yang menyebabkan munculnya perilaku kolektif. Itu mungkin kira-kira gambaran umum pada topik yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya akan masuk pada pemahaman tentang perilaku kolektif itu sendiri. Apa itu perilaku kolektif? Sebelum saya menjelaskan apa itu perilaku kolektif, saya akan mundur sedikit. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah pernah membicarakan mengenai perilaku menyimpang. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, pada perilaku kolektif ini akan ada pembedaan, tapi juga ada persamaan dengan perilaku menyimpang. Saya akan mulai. Kalau dalam perilaku menyimpang, segala sesuatu yang menyangkut perilaku seseorang itu akan dituntun oleh institusi terkait. Jadi saya sudah menjelaskan sebelumnya juga apa itu yang namanya institusi sosial. Institusi itu adalah merupakan suatu lembaga atau suatu pranata yang tujuannya adalah untuk membatasi dan menuntun perilaku seseorang. Nah, begitu juga dengan perilaku kolektif. Perilaku kolektif harus dituntun oleh institusi yang terkait atau institusi yang punya kewenangan terhadap perilaku yang dilakukan. Namun pertanyaannya adalah, apakah perilaku kolektif itu masuk dalam perilaku menyimpang? Jawabannya adalah tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Saya ambilkan suatu contoh di mana perilaku kolektif itu tidak harus menyimpang. Bagi penganut agama Kristen atau penganut agama Islam, beribadah adalah merupakan suatu perilaku kolektif. Pada umat beragama Islam, mereka akan melakukan ibadah sholat Jumat pada hari Jumat. Begitu juga pada umat Kristiani, mereka akan beribadah pada hari Minggu. Dan tempat di mana mereka beribadah adalah merupakan rumah ibadah masing-masing, di mana masjid dan juga gereja. Dan mereka berkumpul secara kolektif, mengikuti sebuah ritual yang memang diajarkan dalam agamanya. Ini merupakan perilaku kolektif. Tapi apakah ini menyimpang? Tentu jawabannya tidak. Oke. Nah, bagaimana dengan suatu perilaku yang bisa dianggap sebagai perilaku kolektif, yang bisa dianggap sebagai yang menyimpang? Sering kita mendengar atau membaca berita pada setiap tahun ajaran, maka ada suatu fenomena yang kerap kali terjadi, yaitu yang namanya tawuran pelajar. Tawuran pelajar adalah merupakan perilaku kolektif. Apakah menyimpang? Jawabannya iya, menyimpang. Atau dalam bentuk yang lain lagi, di mana belum lama ini kita mengetahui dari adanya penolakan terhadap hasil pemilu oleh salah satu kontestan pemilu, yang mana mereka mempertanyakan hasil pemilu yang sudah dihitung oleh KPU. Kemudian tentunya ketidakpercayaan ini memunculkan tanggapan terhadap para pengikutnya. Dan sampai kemudian ketika pengumuman hasil akhir penghitungan suara oleh KPU, maka muncullah adanya aksi-aksi di depan KPU atau di depan Bawaslu. Kita bisa melihat bagaimana adanya serombongan orang yang menolak hasil yang diumumkan oleh KPU. Baik itu dilakukan di depan kantor KPU maupun di Bawaslu. Sampai pada saat itu, sejumlah kegiatan yang dilakukan masih bisa dikategorikan sebagai suatu yang perilaku kolektif yang tidak menyimpang. Namun demikian, perilaku itu berubah menjadi perilaku kolektif yang menyimpang manakala munculnya suatu tindakan yang anarkis. Ketika kita tahu ada satu kelompok atau tiba-tiba muncul satu perbuatan yang agresif menyerang polisi dan segala macam, sampai akhirnya muncul suatu keributan dan bahkan memunculkan korban. Nah, sampai pada saat itu kita bisa bilang bahwa itu termasuk dalam perilaku kolektif yang bersifat menyimpang. Jadi dia tidak menyimpang kalau dia mematuhi aturan-aturan, tapi dia akan menyimpang kalau dia sudah melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh institusi. Lebih jelas lagi, saya berikan contoh. Bolehkah orang melakukan demo? Jawabannya boleh.
sepanjang bahwa kegiatan berdemo itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi bolehkah orang melakukan demo kemudian munculkan tindakan anarkis? Jawabannya tentu tidak boleh, karena aparat keamanan sudah menetapkan aturan-aturan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para pendemo. Jadi itu yang saya katakan sebagai suatu perilaku kolektif bisa dari tidak menyimpang menjadi menyimpang. Jadi tidak semua perilaku kolektif adalah perilaku menyimpang. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu yang disebut sebagai perilaku kolektif. Yang disebut sebagai perilaku kolektif adalah, pertama, segala sesuatu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau segerombolan orang. Yang kedua, perilaku kolektif itu bersifat tidak rutin. Dan yang ketiga, perilaku kolektif itu muncul atas rangsangan tertentu. Jadi perilaku kolektif, ketiga karakteristik atau pemahaman tentang perilaku kolektif yang saya berikan ini adalah mengarah pada suatu tindakan atau perilaku kolektif yang mengarah pada perilaku menyimpang. Salah satu bentuk dari perilaku kolektif yang biasa kita temui adalah crowd behavior atau perilaku kerumunan. Nah, apa itu crowd behavior? Crowd behavior itu adalah satu perilaku yang ditunjukkan oleh sekelompok orang yang bisa bersifat kebetulan, dan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut biasanya melakukan interaksi. Jadi apakah interaksi itu bersifat verbal atau non-verbal. Dan biasanya jarak antara satu dengan orang yang lain cenderung untuk dekat. Jadi sekali lagi saya ulangin, yang disebut dengan kerumunan itu adalah suatu perilaku yang muncul secara kebetulan, dan orang-orang yang ada dalam kerumunan tersebut melakukan suatu proses interaksi satu dengan yang lainnya, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Dan terakhir, jarak yang dibentuk oleh masing-masing anggota kerumunan itu cenderung bersifat sangat dekat atau rapat. Itu yang disebut sebagai kerumunan. Itu merupakan salah satu bentuk dari perilaku kolektif. Namun beberapa orang juga sering mempertanyakan, apakah crowd itu menyimpang atau tidak? Dalam menjawab pertanyaan ini, saya memiliki kecenderungan bahwa crowd itu cenderung untuk menjadi menyimpang, karena ada sesuatu yang sifatnya informal atau ada sesuatu yang sifatnya mungkin dilanggar. Saya akan memberikan contoh macam-macam crowd. Yang pertama adalah casual crowd. Casual crowd itu adalah, dalam bahasa Indonesia, kerumunan sambil lalu. Yang kedua adalah conventional crowd, kerumunan biasa. Yang ketiga adalah expressive crowd, di mana kerumunan yang bersifat sangat ekspresif. Dan yang keempat, yang terakhir adalah acting crowd atau kerumunan yang bertindak. Jadi pertama adalah casual crowd, yang kedua adalah conventional crowd, yang ketiga adalah expressive crowd, dan yang keempat adalah acting crowd. Keempat tipologi ini atau tipe dari kerumunan ini muncul dari seorang sosiolog yang bernama Blumer. Saya akan mencoba untuk membahas satu persatu dari tipe kerumunan ini. Apa yang dimaksud dengan casual crowd atau kerumunan sambil lalu? Kerumunan sambil lalu adalah satu bentuk crowd yang terbentuk dengan tidak sengaja, dan masing-masing anggota kerumunan tersebut melakukan proses interaksi yang bersifat sambil lalu. Relatively tidak terlalu ketat hubungannya antara satu dengan yang lain, atau bahkan renggang. Salah satu contoh dari casual crowd atau kerumunan sambil lalu ini adalah ketika kita melihat adanya pedagang obat di pinggir jalan yang berusaha untuk menawarkan dagangannya, dan tiba-tiba orang berkumpul untuk kemudian mau melihat apa yang ditawarkan oleh si penjual obat. Tadi saya bilang bahwa interaksinya bersifat renggang. Jadi tidak selalu orang yang ada dalam kerumunan itu harus berinteraksi.
Mungkin mereka berinteraksi, tapi tidak mutlak. Atau dalam paling ekstrim, dalam contoh paling jelas adalah mungkin orang itu tidak akan bertahan lama. Setelah melihat beberapa menit, kemudian dia akan pergi lagi. Nah, kita namakan itu sebagai kerumunan sambil lalu. Apa contoh lagi yang lain? Misalkan terjadi suatu kecelakaan jalan raya. Orang berkumpul, orang melihat, dan kemudian orang akan bertanya, ada apa, ada apa, ada apa? Mungkin orang yang sudah tahu akan ada kecelakaan. Korbannya siapa? Korbannya ibu-ibu atau anak-anak, meninggal atau hidup. Sekarang korbannya di mana? Nah, perilaku seperti itu. Dan setelah mengetahui semuanya, mungkin orang akan sambil lalu, akan pergi begitu saja. Atau bahkan dalam paling ekstrim, mungkin orang hanya melihat tanpa bertanya. Itu adalah merupakan contoh dari kerumunan sambil lalu atau casual crowd. Jadi dalam hal ini tidak ada bentuk interaksi yang jelas, yang nampak, dan cenderung bersifat informal. Kerumunan yang kedua adalah conventional crowd. Conventional crowd adalah suatu kerumunan di mana masing-masing orang yang ada dalam kerumunan tersebut memiliki tujuan yang sama. Berbeda dengan expressive crowd, di mana orang berkumpul tidak memiliki tujuan. Tapi di sini, setiap orang yang berkumpul memiliki tujuan yang sama dan jelas. Contoh, ketika kita melihat orang di depan loket mengantri untuk menonton sebuah film, atau ada suatu pertandingan olahraga sepak bola, kita melihat orang mengantri banyak. Atau kita melihat ada satu penjual makanan di mana munculkan antrian yang panjang. Sekali lagi, tujuannya sama, tapi bentuk interaksinya tidak harus selalu bersifat formal. Orang di situ hanya bertanya, mungkin dengan, apakah tiketnya Mas dah? Mau nonton yang jam berapa? Sudah ngantri berapa lama? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan apa yang membedakan antara conventional crowd dengan kerumunan sambil lalu atau casual crowd? Pada conventional crowd memiliki tujuan yang jelas. Memiliki tujuan. Setiap orang yang mengantri pasti memiliki tujuan yang jelas. Interaksinya juga menyangkut tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang ketiga adalah yang disebut sebagai expressive crowd. Expressive crowd contohnya seperti apa? Jadi bagaimana sekelompok orang secara ekspresif meluapkan perasaannya. Apakah mereka punya tujuan yang sama? Iya, mereka punya tujuan yang sama. Mereka bukan hanya punya tujuan yang sama, tapi mereka secara emosional terlibat di dalamnya. Nah, ini yang membedakan dengan conventional crowd. Pada expressive crowd, mereka melibatkan hubungan secara emosional. Apa bentuk contoh expressive crowd ini? Ketika kita melihat pertandingan sepak bola, maka kita akan lihat adanya pendukung sepak bola pada kesebelasan tertentu. Atau mungkin kita lihat pertandingan Persib melawan Persija. Kita melihat dengan jelas siapa pendukung Persib, The Viking, dan siapa yang menjadi pendukung Persija, Jackmania. Dan mereka akan sangat ekspresif, baik ketika kesebelasannya mampu menjebol kesebelasan lawannya, ataupun sebaliknya ketika kesebelasannya dijebol oleh kesebelasan lawannya. Mereka akan sangat sedih, bersungut-sungut manakala kesebelasannya kalah, dan mereka akan berpesta ria, bersorak-sorai manakala kesebelasannya menang. Dan interaksi yang dibangun juga lebih jelas. Bahwa kita percaya bahwa kalau kita duduk di barisan pendukung Persib, pasti kita akan melihat bahwa saya adalah merupakan Viking. Kalau saya duduk di Persija, berarti saya adalah seorang Jackmania. Saya punya tujuan yang jelas di sini, dan saya melibatkan secara emosional perasaan saya di sini. Yang terakhir adalah merupakan acting crowd atau kerumunan bertindak. Kalau tadi pada konvensional punya tujuan yang sama, pada ekspresif punya tujuan dan melibatkan perasaan, pada acting crowd punya tujuan, melibatkan perasaan, dan bertindak, menunjukkan dalam bentuk perilaku yang jelas. Saya coba kembangkan contohnya dari contoh yang nomor 3 tadi, di mana pendukung Persib dan Persija menonton kesebelasannya bertanding. Dan alhasil salah satu dari mereka kalah. Apa yang terjadi? Kelompok yang menang menunjukkan kegembiraan. Dan mungkin terjadi pada saat mereka menunjukkan kegembiraan, mereka menunjukkan kegembiraan di depan pendukung lawannya. Dan apa yang terjadi? Tawuran atau perkelahian. Dan mungkin menyebabkan korban. Seperti yang terjadi di Bandung, di mana salah satu pendukung Persija meninggal dunia akibat dikeroyok oleh pendukung Persib. Nah,
Tindakan pengeroyokan ini adalah merupakan salah satu bentuk dari acting crowd. Jelas pada suatu bentuk tindakan atau perilaku yang mengarah pada objek tertentu. Atau ketika kita menonton musik konser, mungkin dengan genre musik rock, di mana mayoritas mereka memiliki kebebasan karena mereka adalah penikmat musik rock, dan mereka mengantri, tapi apa daya ketika mereka mengantri, mereka tidak mendapatkan karcis, dan mereka meluapkan kemarahan mereka dengan menghancurkan box tiket yang ada. Nah, itu juga merupakan salah satu acting crowd. Jadi mungkinkah sebuah kerumunan itu bergerak dari hal yang paling mendasar hingga pada tindakan? Jawabannya mungkin. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi penyebab dari kerumunan. Menurut seorang sosiolog yang bernama Gustave Le Bon, ada 3 penyebab terjadinya kerumunan. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai contagion atau penularan. Yang kedua, apa yang disebut sebagai kebersamaan atau collectivism. Dan yang ketiga adalah suggestibility. Bagaimana apa yang menyebabkan kita mudah terpengaruh. Saya akan menjelaskan penyebab yang pertama, contagion. Contagion itu adalah penularan. Jadi bagaimana seseorang terlibat atau melakukan suatu tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kerumunannya karena faktor penularan. Yang paling kita sering jumpai adalah ketika ada seorang pencopet yang tertangkap oleh massa. Dan apa yang terjadi? Setiap orang merasa ingin memukul si pencopet. Kenapa ingin memukul? Karena ada orang yang mendahului memukul. Apabila tidak ada yang mendahului memukul, maka tidak akan ada terjadi proses pemukulan. Nah, inilah yang terjadi. Pemukulan terjadi karena ada satu orang yang mendahului. Itu yang disebut sebagai contagion, penularan. Kalau kita lihat kerumunan pada perilaku tawuran, perilaku saling melempar. Nah, apa yang terjadi kalau ada satu orang yang melempar? Ketika adanya satu orang yang melempar atau dilempar oleh benda-benda tumpul atau benda tajam atau apapun, maka akan ada tindakan balas-membalas. Nah, tindakan balas-membalas ini adalah merupakan faktor yang namanya contagion, penularan. Yang kedua adalah kebersamaan atau collectivism. Apakah collectivism ada kaitan dengan contagion? Ada. Namun lebih pada perasaan kita sebagai satu kesatuan, kebersamaan. Masih dengan contoh yang sama? Bisa. Apabila ada satu teman kita yang dipukul oleh sekolah lain ketika terjadi tawuran, maka kita akan terlibat dalam proses pemukulan tersebut. Kita akan juga berusaha untuk membalas. Nah, proses balas-membalasnya adalah proses yang namanya contagion. Tapi dorongan kita untuk memukul itu adalah karena faktor kolektivisme, karena kebersamaan. Atau paling gampang, ketika kita mau melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, kita tahu tetangga-tetangga kita akan ikut terlibat dalam kerja bakti di hari Minggu misalkan. Dan saya mau tidak mau akan ikut juga kerja bakti. Bukan karena apa? Bukan karena tetangga saya, tapi lebih karena perasaan saya sebagai anggota lingkungan yang sama untuk mau menjaga kebersihan atau mau menjaga lingkungannya. Dan apakah saya terpengaruh oleh tetangga saya? Mungkin. Tapi apakah saya merasa bagian dari kelompok besar satu lingkungan yang sama? Iya. Jadi apakah ada faktor contagion? Mungkin ada. Tapi apakah Anda merasa merupakan bagian? Iya, kita merupakan bagian. Nah, itu yang kita sebut sebagai collectivism atau kebersamaan. Yang terakhir adalah suggestibility, di mana kita punya perasaan untuk mudah terpengaruh, mudah mengikuti. Ada perasaan tidak suka, ada perasaan mau terlibat di dalamnya. Saya ambil contoh, ketika kita mendengar adanya orasi, mungkin kita akan merasa contagion, kita akan merasa percaya, oh iya, apa yang disampaikan oleh orator adalah merupakan hal yang benar. Dan mungkin juga saya akan merasa bahwa, oh iya,
saya adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh si orator tersebut. Dan seterusnya adalah, apakah saya memiliki perasaan yang sama? Apakah saya merasa terlibat? Apakah saya punya kepentingan yang sama? Iya. Itu yang namanya suggestibility. Jadi suggestibility lebih pada perasaan. Bagaimana kita mudah terpengaruhi, mudah terprovokasi, mudah terintimidasi. Itu merupakan bentuk dari suggestibility. Jadi kalau kita sudah dalam suatu tahapan di mana dalam pola pikir kita sudah terbentuk, berarti kita sudah masuk dalam namanya suggestibility. Dan itu akan berpengaruh pada pola tindakan kita, contagion. Dan juga akan berpengaruh pada perasaan kita. Bagaimana kita merasa sebagai satu, solidaritas, kebersamaan. Demikianlah topik kita pada hari ini, dan kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.